Kami nanti akan memberikan materi-materi ya tentunya yang berhubungan dengan kita sehari-hari, yaitu yang pertama nanti ada penyalahgunaan narkoba ya, penyalahgunaan narkoba, dan yang kedua nanti juga ada perundungan ya, perundungan, oposisi perundungan itu, oposisi narkoba itu nanti kita sampaikan. Sebelumnya saya mau tanya, ada yang tahu apa itu narkoba? Oh, masa tidak tahu? Narkoba itu adalah bentuk dari singkatan dan kepanjangannya adalah narkotika. Terus ko-nya narkoba, narkotika, dah betul. Ko, apa ko? Bukan kuku. Ko, apa ko? Ya, psikotropika. 100. Paham? Nah, ini narkotika, narkotika, psikotropika. Apa? Bahan adiktif, dan semua itu diatur di perundangan tersendiri ya. Narkotika diatur dalam undang-undang narkotika, psikotropika sama ya. Jadi narkotika itu ada beberapa macam ya, baik alamiah maupun sintetis ya. Narkotika kenapa kok narkotika kan nggak boleh Pak? Kenapa kok diproduksi? Pasti ada pertanyaan. Mana? Kalau di Indonesia, ya Aceh, ya. Ganja banyak ditemukan di Aceh. Mereka kalau sudah tidak bisa beli, ya, kalau sudah tidak bisa beli, mereka akan mengkonsumsi darahnya sendiri. Kalau sudah tidak kuat beli dan sudah sakau, sudah ketergantungannya tingkat tinggi, mereka akan mensilet tangan-tangan ya, silet tangannya, setelah itu di darahnya sendiri. Karena di dalam darah ini ya, di dalam darah terkandung juga terkandung morfin ya, ada sabu-sabu ya, sabu-sabu, ada ekstasi. Tapi undang-undang yang baru, sabu-sabu dan ekstasi sudah dimasukkan ke narkotika, bukan menjadi psikotropika lagi. Jadi tingkatannya sudah tinggi, sudah dinaikkan. Masuk ke narkotika, undang-undang yang baru, bukan psikotropika lagi. Double R. Nah ini ya, ini perlu kita waspadai ini. Ini perlu kita waspadai. Karena apa? Karena di salah satu sekolah di wilayah Tekong ini, ya mungkin tingkatannya atas lah, sekolah lapisan atas, ya ada KPI itu terkandung di kopi itu baik untuk kesehatan, baik untuk menguatkan jantung. Bagi juga ketergantungan obat tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib atau mendapatkan penanganan oleh yang ahli atau dokter, itu orang tua pun bisa dituntut. Nah, dan makanya tindakan oleh sekolah saat ini adalah benar. Ya, seorang ahli ibadah pun, ya ahli ibadah pun, mereka akan terjerumus kepada kejahatan kalau sudah menggunakan miras. Seperti dicontohkan dalam saat perdebatan seperti itu. Nah ini ya, ini yang kedua, bullying, perundungan. Kenapa sudah saya sampaikan? Kalau kita lihat di media, ya televisi, medsos, di Google, di medsos, berita-berita, banyak sekali kejadian bullying, ya perundungan yang mengibatkan
siswa itu mengalami, ada yang mengalami kematian, meninggal, ada yang mengalami cacat seumur hidup, ya, ada yang mengalami tekanan psikis fisik, ya. Makanya saya sampaikan, pernah dapat cerita ya, apa pernah melihat di TV ya, seperti di Blitar, ya, temannya hanya gara-gara salah masuk dikejar, setelah itu masuk kelas masih dipukuli, temannya memvideokan dipukuli, ya, bahkan temannya itu memvideokan sebagai saksi itu, bahkan bisa juga dikenakan pasal yang memvideokan. Kenapa tidak menolong? Ya, kenapa tidak menolong? Dipukuli, akhirnya yang terakhir dipukul di sini dan ditendang di sini, jatuhlah dia. Setelah itu apa yang terjadi? Seketika itu meninggal. Penyiksaan psikis. Loh, kalau yang mentalnya kuat, kalau hanya memang sekedar bergerak, no problem, masalah. Tapi kalau mereka itu dengan seperti ancaman, otomatis psikisnya mereka akan kalau takut-takut, tidak menutup kemungkinan juga mereka akan tidak mau ke sekolah. Betul gak? Yang takut, kok aku sekolah, tapi tidak mau cerita sama orang tua, nggak mau cerita sama guru. Ya, iya kan? Ada enggak? Kelahi, bonyok-bonyok. Apa itu? Hah? Bonyok-bonyok. Ya. Nah, akhirnya juga kita ketemukan, jangan sampai diulangi lagi. Ya, seperti itu. Ya. Ini melanggar hukum? Tidak, ya. Tentunya tidak. Kenapa harus dibina? Karena potensi-potensi tersebut ke depannya itu pasti ada. Ya. Oleh sebab itu kami membina itu sama dengan mengingatkan sebelum terjadi pelanggaran hukum. Ya, sebelum terjadi pelanggaran hukum, makanya kami mengingatkan. Nah, itulah bentuk pembinaan, yaitu sama dengan pencegahan atau preventif ya. Kami ingatkan dulu supaya tidak terjadi pelanggaran hukum. Ya. Tuh, jadi tujuan kami memberikan pembinaan itu. Karena apa? Di usia-usia remaja tentunya banyak sekali usia-usia remaja ini yang akan menonjolkan dari dirinya, oh saya ini loh, saya ini loh. Nah itu akan muncul dengan sendirinya karena usia-usia remaja itu.